Sekarang kita udah tersaji namanya timbul goreng. Ada nasi goreng timbul, nasi telurnya, baunya aja. Dari hikmah buat kita memang kalau kita masuk ke wilayah kayak seperti ini, itu dia berdiri di warung Ironggolo, itu mau mandi ya, mau mandi sampai toilet situ, itu ya dia ya takut mati siang aku Pak Anu takut Gara-gara itu ya, iya mau mandi terus ada orang di toilet. Ya, pemirsa, tadi kan kita penasaran ya Bang ya. Ini sama buah apa ya namanya? Nah, ini kita ketemu Bapak yang mumpung. Nah, Pak, kita penasaran ini buah apa ya Pak ya? Ini buah cembirit. Buah cembirit ya? Cembirit. Khasiatnya apa ya kalau itu? Kalau khasiatnya belum tahu saya. Tapi pernah coba rasanya? Matangnya belum ya. Tapi buah cembirit emang nggak dikonsumsi atau dimakan nggak ya? Enggak. Kalau buah-buahan hutan sini banyak, tapi kalau ini enggak pernah. Nggak pernah dimakan. Berarti harus dihindari tuh Pak ya? Ini catat pemirsa, kayak gini jangan dimakan. Masih belum jelas. Cembirit. Nah. Pak, kita tertarik tadi kan sempat ngangkut apa sih perrimbunan gitu ya, alang-alang buat makan kambing ya. Ini apa ya, tanaman apa Pak? Kalau Ini kaliandra. cepat gemuk ya di. Iya. Ternyata nambah referensi pengalaman kita juga bahwa kaliandra itu bikin kambing gemuk. Apalagi menjelang Idul Adha. Pas banget. Makasih Pak ya. Iya. Bu Endang ini selama pengalaman naik gitu ya, banyak tanaman, terus hal-hal lain yang pernah dunia lain ya, itu apa Bu bersama teman-teman dirasakan apa? jadi gini, berkali-kali memang ada giatnya anak-anak yang terkait konservasi maupun edukasi tentang lingkungan. Nah, beberapa kali juga kita adakan camp di sini. Nah, beberapa kali juga saya menemuin ya, kita di sini memang ada istilahnya kalau mau datang harus permisi. Nah, kadang-kadang anak-anak yang namanya anak muda sekarang ini kadang-kadang ya merasa nggak perlulah memperhitungkan hal seperti itu. Tapi kalau kita yang generasi tua pasti kalau mau masuk ke sebuah lokasi itu memang harus ada assalamualaikum lah istilahnya seperti Nuwun itu. gitu ya. Nuwun. Nah, itu pernah saya alami ketika kita ngecamp di sini. Itu saya bersama beberapa anak relawan kebetulan tidur di gubuk yang sebelah pojok, yang bawahnya itu ada jurang. Bukan yang sebelah pojok sana, dekat masuk yang Gapuro Ironggolo itu di sana itu. Itu di situ malamnya mungkin kami salah karena waktu itu tiba-tiba tidur aja di situ tanpa permisi, saya mau tidur seperti itu. Saya bersama ada 4 relawan. Kemudian saling menatap. Karena dengan suara itu makin kenceng, kayak orang menggeram yang ini manusia harimau kah atau apakah suaranya kok seperti ini. Semua saya bangunin anak-anak, tolong semua berdoa nak. Ada salah satu malah bangun, nggak ada bun, nggak ada bentuknya. Saya suruh tiduran lagi, jangan ke atas. Lama banget, ada lebih dari 1/4 jam. Hilangnya suara itu ketika ada sepeda motor masuk. Ya, kejadian-kejadian bikin api unggun, ada 2 wanita yang bukan anggota dari kita yang lagi ngecamp kan, anggota semua didata. Semua wanita itu pakai hijab dan kebetulan saya menemukan ada 2 wanita yang tidak berhijab, rambutnya panjang.
Kemudian malam itu sangat dingin, semua pakai jaket, dan dua wanita ini ya remaja juga, sama kayak mahasiswi waktu itu kan, anak-anak semua mahasiswi ya. Yang dua ini tidak pakai jaket. Ada banyak hikmah buat kita. Memang kalau kita masuk ke wilayah kayak seperti ini kan jarang manusia ya di hutan itu. Mereka memiliki wilayah, mereka yang berhak menguasai wilayah itu. Kita kalau datang memang harus salam, istilahnya assalamualaikum, kula nuwun dan sebagainya. Itu pengalaman. Itu buat pengalaman, semua ini menjadi hal positif bagi kita. Sisi lain dari pendakian kita di wilayah Irenggolo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Jatiluhur. Rapi ya tambah terang wong gunung lho. Enak lho, Bu. Tiap hari ya, Bu? Nggih. Mang betul. Kita sama api-api anu. Kurang cek, Bos. Kalau punten itu bisa buat masak berapa? Yo, sama belum udah kayak Berapa? kayu bakar. Campuran. Nggih. Untuk menyalakan api. Nggih. Wow, baunya. Kita sekarang lagi membedah suatu makanan yang menarik, yakni nasi tiwul goreng. Memang hal ini menarik karena tiwul goreng itu menjadi kekhasan kalau kita naik ke puncak gunung, tepatnya di Irenggolo dan wilayah Kecamatan Semen. Dan bagi orang yang singgah pasti tidak melewatkan apa namanya nasi tiwul goreng. Nikmat sekali. Prosesnya juga kita lihat bareng. Baunya bikin lapar. Penasaran? Tetap simak, nanti kita makan bareng. Kayak apa menunya, kita akan nanya-nanya dengan ibunya langsung. Bu, kalau menunya ini apa aja, Bu, prosesnya kalau nasi tiwul gorengnya? Kalau tiwul goreng pertama kali pohon, terus dibuat gaplek, ketela dibuat gaplek, lalu dijemur, dikeringkan, terus dijemur, dibuat seperti gadot, lalu dibuat menjadi tiwul. Ya, Bu, ini kan banyak yang menarik ya, nasi tiwul goreng. Apa sih Bu menjadi orang Nagi kalau kesini kan selalu makan nasi tiwul goreng? Kalau di kota kan tidak ada tiwul goreng. Kalau di sini kan hawanya dingin, lapar, makan tiwul goreng cocok. Nasi jagung cocok, sayur pedas, sayur setan cocok. Bu, ini kan yang menarik lagi. Kalau sama ya kalau kita lihat prosesnya. Sama. Ini sama ada ijo-ijonya juga. Itu apa, Bu? Sawi. Sawi. Gitu. Wow, ini Bunya masakan. Coba Bu, kalau dikit mau Bu rasakan. Aku ambil aja ya. Ya. Kalau sayurnya sayur organik nanam sendiri. Nanam ya. Oke, gitu. Wow, kita merasakan pemirsa. Saya kan jadi nggak kuat. Akhirnya saya gitu. Saya langsung minta. Ini saya berikan juga sama krunya. Oh, wow, mantap pedasnya tuh. Pedasnya kan sambelnya biasanya kalau di blender sama diulek kan beda. Ini pasnya pemirsa, kalau nuansa dingin kayak gini, makanya nasi tiwul pedasnya, terus ada panasnya, nggak kebayang. Kalau Kita santap kan di siap sini. ready. Jadi langsung bisa dimakan. Wow, pemirsa, tadi kan kita udah tahu proses masaknya. Nah, sekarang kita udah tersaji, namanya tiwul goreng. Ada nasi goreng tiwul, nasi telurnya, baunya ya.
Gila. Ini kan perut masak. Nah, agak mendekat dikit tuh. Kalau kita lihat sih kayak gini sih pemirsa. Sama sih kayak nasi goreng lain. Ini tiwul gitu ya, terus dikasih cambah biasa yang menjadi hal wajib dalam pembuatan nasi goreng. Nah, ini ada sawinya. Itu pasti. Dan itu ada lomboknya dikasih, kalau mau pedes kurang pedes kita santap. Kayak apa rasanya? Ini sama-sama nanti kita mayoritas rasanya kayak apa enaknya gitu. Kita rasain. Gila. Ampuh. Nggak ada di kota. Adanya cuma di sini. Gunung, pegunungan. Dingin-dingin makan nasi tiwul. Enak banget. Nah, pedasnya nampak, tiwulnya oke. Jadi kombinasi yang rapat. Inilah tiwul goreng. Perlu dicoba juga. Pas banget. Kalau nggak percaya silakan tanya yang lain. Udah. Pemirsa JBTV, ini ada apa ya, kisah lain di balik keindahan perbukitan ini. Kita tidak bisa memungkiri kalau memang ada hal-hal mistis di setiap tempat, salah satunya di tempat ini. Tapi bukan untuk apa ya, ditakuti atau gimana, tapi memang setiap masuk ke wilayah yang baru ada istilahnya, orang Jawa bilang kulo nuwun dulu, permisi dulu terhadap penghuni-penghuni gaib. Nah, kita pengen tahu yang di sini seperti apa. Makanya kita akan tanya langsung dengan salah seorang ibu yang sudah lama, kaget saya, yang sudah lama bertempat tinggal di sini. Dengan kalian ibu siapa? Ibu Umi. Ibu Umi. Ibu Umi sudah berapa lama tinggal di sini? Mulai 2001 sampai 2001. sekarang. Sampai sekarang. Betah apa memang betah? Kalau saya suka Suka ya? betah di sini tuh nyaman. Nyaman ya. Nah, gini Bu, tadi itu kan kita sempat jalan-jalan ke sini, kemudian ada cerita bahwa ada hal-hal mistis, hal-hal gaib ya, dikatakan seperti itu, bahwa ada penghuni lain di wilayah ini. Apa benar seperti itu, Bu? Iya. Kalau bisa cerita, mungkin tahu wujudnya seperti apa? Seperti orang kerdil. Orang kerdil? Iya, tiga. Itu keluarnya dari Ironggolo, jalan ke sini, sampai sini langsung masuk ke toilet. Oh, situ ya. Iya. Pakai kaos oblong, pakai celana kompor. Yang satunya itu rambutnya berwarna putih. Berwarna putih. Iya. Dulu itu waktu warung saya masih kecil, terus ini tempat anggrek, situ tempat anggrek, itu anak saya diajak main, dicubitin. Tapi dia nggak mau mengganggu. Tidak mengganggu. Iya. Tidak mengganggu dalam artian kalau misalnya kita memang datang sopan, Iya. permisi gitu Iya. ya. Tapi kalau selama ini yang Ibu ketahui, ini kan sebelum pandemi ini ya, sini kan sering ada acara gitu. Ada tidak kejadian-kejadian yang mungkin sempat dialami oleh para pengunjung itu? Ada. Seperti Iya, apa? anak sekolah kesurupan. Kesurupan. Iya. Kesurupan yang makhluk yang tadi Iya, diceritakan itu. iya, itu anak dari SMP Wates.
itu kan waktu maghrib dia kan teriak-teriak. Oke. Terus dia jadi waktu mau pulang dia tidak mau, kalau tidak mau diantar bapak. Banyak Posisi kesurupan itu diajak pulang nggak mau. nggak mau. Kemudian Nunggu Pak Diro itu, yang namanya Pak Diro itu kalau tidak disuruh Pak Diro pulang dia tidak mau. Terus akhirnya itu apa, pembinanya langsung manggil Pak Diro. Pak Diro itu sebagai Pak Diro itu di sini ketua paguyuban. ketua paguyuban. Iya. Berarti Almarhum. anak kesurupan tersebut bisa pulang lagi setelah ditemui oleh Pak Diro itu Iya. ya. Terus sampai sini sama pembinanya Pak Diro duduk, dia langsung bisa pulang dan sembuh. Sembuh langsung bisa pulang. Iya. Apa sebelumnya memang ada hal-hal yang dilakukan si anak tersebut atau gimana? Ya itu waktu maghrib dia teriak-teriak di kamar mandi. Oke. Nah, mungkin apa ya pesan dari Bumi aja untuk para pengunjung nanti setelah COVID ini selesai, ini kan pasti otomatis dibuka kembali. Nah, kira-kira apa pesannya, Bu? Ya pesannya kalau ke sini, kalau mau datang ke sini harus berhati-hati. Kan di Ironggolo itu kan ya banyak kejadian. Waktu kalau tidak salah itu hari Jumat itu ada pengunjung kan sendiri. Maksudnya kan sepi, kalau hari Jumat kan semua kadang tutup. Yang buka cuma sini. Itu foto-foto terus ada kelihatan orang. Orangnya perempuan pakai topi. Kayak saya ya, tapi saya Iya. cowok. Enggak, perempuan. Perempuan ya? Iya, Pakai topi. iya. Itu dia berdiri di warung Ironggolo. Tempatnya memang di situ ya. Iya, Tapi maksudnya tidak sampai jahil gitu. enggak. Saya mulai 2001 sampai sekarang itu belum pernah. Kadang kalau orang kerdil itu dulu bapaknya masih hidup, campur sari ikut. Jadi gitu ya pemirsa. Kita memang harus bisa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi ya sama lah dengan manusia biasa. Kalau misalnya kita tidak istilahnya mengganggu mereka, mereka pun tidak akan mengganggu kita. Cuman kadang-kadang ada juga yang apa ya sama manusia lah, ada yang sedikit usil gitu. Tapi tidak sampai membahayakan gitu, Bu ya. Iya, pokoknya mulai saya 2001 sampai sekarang itu belum pernah kejadian itu yang sangat mengerikan, belum. Iya, damai. Damai ya. Iya. Jadi walaupun ada kejadian seperti itu bukan berarti Anda harus apa ya, tidak sampai ke sini. Ada. Tetap ke sini bisa ya. Pelanggan saya ada orang Adilwe. Itu mau Orang mandi. Adilwe? Iya. Hah? Mau mandi sampai toilet situ itu ya dia ya takut. Sampai ke sini itu enggak pernah malam. Mesti siang, Bu, aku Pak takut. Gara-gara itu ya, Iya, nggak berani. mau mandi terus ada orang di toilet. Tapi enggak mau ganggu, enggak mau apa gitu loh. Hanya menyapa. Mungkin gitu. istilahnya mau kenalan gitu ya, Bu ya. Iya. Tidak mau kenalan, menyapa, tapi kita tidak bisa kaget lagi saya. Kita tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, akhirnya cuma menampakkan wujudnya saja gitu. Oke. Jadi seperti itu pemirsa Dolan Asik JBTV, di setiap tempat pasti ada hal-hal seperti itu. Ya, jadi intinya adalah ya tetap bersikap sopan, menjaga kelestarian alam, jangan mengotori. Biasanya tempat wisata kan ada apa ya, semacam pengumuman gitu tertulis dilarang coret-coret, dilarang apa, ya dipatuhi aja, jangan sampai dilanggar. Dan yang jelas selalu memohon perlindungan sama yang kuasa. Gitu. Mudah-mudahan gak ada yang jatuh lagi biar nggak kaget-kaget terus ya.
Wow, pemirsa JBTV masih di program Dulan Asik. Kita di atas nih Bang. Di atas melayang-layang. Di atas melayang-layang. Tadi kita udah jalan, sekarang naik. Ini tepatnya di sticknya Flying Fox di wisata air terjun Irenggolo. Ini biasanya digunakan Flying Fox ya. Sini ke sana. Nah berhubung di masa pandemi ya, masih belum ada himbauan tentang wisata, akhirnya ini di off kan. Tapi asik perjalanan kita tadi Bang ya. Nah, kita dari awal start bawah terus ke atas naik tuh, aneka ragam pemandangan dan tanaman yang hijau, banyak pengalaman yang kita gali di situ. Selain dari view yang kita lihat, tanaman-tanaman langka yang ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan juga banyak kita temukan di sini. Oke. Ternyata masih jarang yang tahu, Ya. termasuk saya. Ya, termasuk saya juga. Tadi banyak tahu pengalaman akhirnya. Yang pasti tetap simak program ini. Saya Budi Arya Dan saya Aan. Kita ketemu lagi di program berikutnya. Oke, Dulan Asik mengasihkan.